miskin, getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Qarain atau qarina saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita. Jauhul lain. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa hidup di dunia ini sampai saat sekarang. Tiada lain, ini merupakan ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memanfaatkan hidup ini di dunia. Oleh karenanya mudah-mudahan segala amal kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saum kita di tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah terhadap dihapusnya dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihwatu iman rahimakumullah. Berbicara tentang juhud. Juhud adalah amalan yang menjadikan si pelakunya dicintai oleh Allah dan disenangi oleh sesama manusia. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memerintahkan kepada salah seorang pada zaman waktu itu, ketika Rasul kedatangan salah seorang laki-laki yang bertanya kepadanya mengenai amalan apakah yang bisa menyebabkan dicintai pelakunya oleh Allah dan disenangi oleh sesama manusia. Riwayat tersebut diungkap oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, tunjukilah aku kepada amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut, Allah mencintaiku dan sesama manusia menyenangiku. Faqala Rasulullah, maka Rasul menjawab, ijhad fi dunya, berlakulah juhud engkau di dunia. Yuhibbukallah, tentu Allah akan mencintaimu. Wajhad fima indanas, dan berjuhudlah kalian dan juhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki orang-orang. Yuhibbukan nas, niscaya orang-orang akan menyenangimu. Begitulah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan yang efek
positifnya, pengaruhnya dapat dicintai oleh Allah dan disenangi oleh sesama manusia. Ihwati iman, tak terbayang kalau kita disenangi oleh Allah dan disenangi oleh sesama manusia, pasti hidup kita akan terasa tentram, akan terasa bahagia, senang, dan aman. Maka itulah kuncinya adalah berlaku juhud. Ihwatu iman rahimakumullah. Imam di kalangan yang hidup di zaman tabi'in, ada seorang imam yang bernama Imam Ajuhri. Imam Ajuhri, beliau pernah ditanya, kalau tidak salah kalangan setelah tabi'in, Imam Ajuhri pernah ditanya mengenai juhud di dunia. Imam Ajuhri menjawab, kata beliau, juhud di dunia itu adalah kesenangan yang kita miliki itu tidak mengalahkan rasa syukur kita kepada Allah. Baru dikatakan juhud apabila seseorang mendapati kesenangan dalam kehidupan dunia, maka dengan kesenangan tersebut tidak mengalahkan rasa syukurnya kepada Allah. Dan kesulitan, kesusahan dari kehidupan dunianya itu tidak mengalahkan sabarnya dia kepada Allah. Maka itulah arti juhud yang hakikatnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Kehidupan dunia itu ada dua. Yang pertama ada dari sisi kesenangan, itu pun merupakan bagian dari kehidupan dunia. Yang kedua yaitu kesulitan atau kesusahan yang menimpa kepada kita, itu pun bagian daripada kehidupan dunia. Dalam artian orang yang juhud itu dikala senang, dikala mendapat rezeki yang banyak, dikala dia hatinya bahagia, tidak serba kekurangan, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dikala dia tertimpa kemusibahan, dikala dia tertimpa kesulitan dalam hidupnya, akan tetapi kesulitan dan kemusibahannya tidak menjadikan dia lupa untuk bersabar, tidak menjadikan dia berbuat maksiat, maka itulah dinamai juhud. Ihwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan dunia itu di dalam surat Ali Imran ayat 14. Di sana Allah berfirman di surat tersebut, surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juyyina linnasi hubus syahawat. Manusia itu dihiasi kecintaan yang sangat terhadap sesuatu. Hubus syahawat, kecintaan yang sangat, keinginan yang sangat kepada sesuatu. Yang pertama minan nisa'i wal banin, kecintaan sangat, keinginan memiliki, kalau laki-laki ingin memiliki pasangan hidupnya, yaitu perempuan atau wanita, istri. Wal banin, setelah berumah tangga, mempunyai keinginan, yaitu mempunyai anak, putra putrinya. Wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah, yaitu keinginan, kecintaan ingin memiliki harta, baik berupa
emas maupun perak, harta. Wal khailil musawwamati, yaitu mempunyai keinginan memiliki kuda-kuda pilihan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan dikiaskan lah, yaitu kendaraan. Karena di zaman dulu kuda itu salah satu daripada kendaraan yang dijadikan alat transportasi. Maka keinginan ingin memiliki kuda-kuda pilihan, kendaraan yang terbaik dan yang termahal mungkin, itu bagian daripada kehidupan dunia. Wal an'am, dan keinginan memiliki binatang-binatang ternak. Kalau mungkin sekarang bisa dikiaskan, yaitu simpanan-simpanan harta, simpanan mungkin tabungan, mungkin investasi. Wal harsa, dan ladang-ladang atau ladang sawah atau ladang tanah dan sebagainya. Kata Allah, dzalika mata'ul hayati dunya, maka itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah terdapat tempat kembali yang sangat baik, yaitu surga. Ihwatu iman rahimakumullah. Inilah gambaran kehidupan dunia yang manusia tidak akan lepas daripada kehidupan ini. Tadi dikatakan yang disebut juhud itu adalah menurut Imam Al-Juhri, seseorang apabila dia senang, punya rezeki yang banyak, tapi tidak lupa syukur kepada Allah, dan seseorang tertimpa kemusibahan, kesulitan, tapi dia tetap bersabar dan selalu beribadah kepada Allah, itulah juhud. Maka dengan hal-hal yang tadi, perkara-perkara yang tadi seperti istri, anak, harta, simpanan kendaraan, kuda pilihan, tanah, itu yang mengakibatkan seseorang itu bisa senang dan bisa sulit, bisa susah. Ini bagaikan satu jalan yang kita taiki, tanjakan mungkin ya, bagaikan tanjakan. Tanjakan ini bisa dikatakan naik, nanjak apabila dilihat atau ketika kita jalannya dari bawah, baru dikatakan nanjak. Tapi kalau kita jalannya dari atas ke bawah berjalannya, itu tidak lagi nanjak, dinamai bukan dikatakan nanjak lagi, justru jadi turun, mudun kalau bahasa Indonesia. Jadi ihwatu iman, turun dan naik itu ternyata jalannya itu aja, cuman dilihat dari sisi yang berbeda. Maka begitu pun yang tadi, seseorang bisa bahagia dikarenakan istri. Bagi lelaki-lelaki yang sudah punya jodohnya, yang sudah punya pasangan hidupnya, dia bahagia. Tapi tidak sedikit ada orang yang tidak bahagia, susah mendapatkan istri. Itu. Atau sebaliknya, ada laki-laki yang punya pasangan hidupnya seorang istri, dia soleh dan dia merasa senang. Tapi sebaliknya, ada orang yang punya istri, tapi istrinya justru mengakibatkan dia merasa sulit atau merasa susah. Mungkin dikarenakan akhlaknya, karakternya yang tidak bagus. Kemudian dari segi harta, ada orang yang senang dengan harta, dan ada orang yang karena susah mendapatkan harta. Begitupun dengan anak dan lain sebagainya. Jadi kehidupan dunia ini bisa disebut senang dan bisa disebut susah. Itu ada kalanya barangnya sama, perkaranya sama, tapi ditinjau dilihat dari sisi yang berbeda. Oleh karena itulah bagi umat Islam, kaum mukminin, ditakdirkan dia itu susah, ditakdirkan dia itu sulit dari hal-hal kehidupan dunia, maka dia tetap bersabar, tidak sampai terjerumus kepada pelanggaran-pelanggaran syariat yang
digariskan oleh agama Islam. Walaupun kondisi sangat butuh kepada harta, tapi dia menahan, tidak berani dia maling, tidak berani dia mengambil barang orang lain, tidak berani korupsi, karena dia bersabar. Karena itulah yang disebut juhud. Ditakdirkan dia susah, ditakdirkan dia butuh, tapi dia bisa menahan, bisa bersabar dari kondisi tersebut. Ditakdirkan kaum mukminin itu senang dari hal-hal yang tadi, maka dengan kesenangannya itu tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur menurut para ulama tafsir itu diartikan yaitu istimalu jawarihi, menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ditakdirkan dia senang, mempunyai keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, tapi dia tetap seorang suami itu beribadah kepada Allah. Ditakdirkan dia punya harta, punya jabatan sehingga dapat menyenangkan hatinya, tapi tidak terlena oleh jabatan dan hartanya. Dia tetap berbakti, beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan ibadah sedikit pun. Ditakdirkan dia punya kendaraan semewah apapun, sebagus apapun, tapi tetap dia bersyukur kepada Allah, tetap beribadah, melaksanakan peribadahan, tidak berani meninggalkan walaupun dalam kondisi dia punya kendaraan yang sangat mewah, tidak terlena oleh kendaraan tersebut. Ditakdirkan dia punya simpanan yang banyak, punya peliharaan yang banyak, binatang peliharaan yang banyak, tetap dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan ditakdirkan dia punya harta investasi berbentuk tanah atau apapun, tetap dia bersyukur kepada Allah, tetap dia beribadah kepada Allah. Dari segi harta, salah satu bentuk syukurnya yaitu menggunakan harta tersebut di jalan Allah, salah satunya dengan cara bersedekah, infak dan zakat. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dari hal kesenangan berupa harta. Ihwatu iman rahimakumullah, maka dengan demikian Rasulullah SAW bersabda tadi, jika orang yang juhud itu akan disenangi oleh Allah, artinya dia baik senang maupun susah tetap berlaku ibadah kepada Allah, maka Allah akan mencintai dia. Dan yang juhud itu selain dicintai oleh Allah tapi disenangi oleh sesama manusia, itu dalam artian ditakdirkan kita senang dari segi banyak harta, banyak rezeki, tapi digunakan untuk beribadah, infak, sedekah, itu sedikitnya sesama manusia itu akan sedikitnya akan mengenang kebaikan dia dan akan disukai, dicintai oleh sesama. Ditakdirkan kita ini sulit, susah, tapi bisa menjaga kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Misalkan kita sulit, kita butuh, sementara di orang lain ada, tapi karena kita juhud beriman kepada Allah, kita tidak berani untuk mengambil barang orang lain. Jika kaum mukminin semua berjuhud, tidak berani mengambil barang orang lain, tidak berani mendolim orang lain, menggosok barang orang lain, maka tentu orang lain yang punya harta tersebut tidak akan maksudnya tentu akan merasa senang terhadap kita semua. Ihwatu iman rahimakumullah, maka itulah padilah keutamaan berlaku zuhud di dunia, akan terasa akibatnya di dunia, keutamaannya, padilahnya akan terasa di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus bagi kami yang menyampaikan, umumnya bagi ihwatu iman di mana saja berada. Mudah-mudahan sifat juhud ini bisa diamalkan oleh kita semua di dunia ini, sehingga kita menjadi orang yang dicintai Allah dan disenangi oleh sesama manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.